Shalom untuk sahabatku dimanapun saat ini berada. Sebelum kita memulai aktivitas, sejenak kita mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat Alkitab hari ini Senin 13 April 2026 yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikian. Saudaraku, Rasul Paulus berbicara tentang bait Allah bukan dalam artian bangunan fisik, tetapi lebih kepada bangunan di dalam pribadi setiap orang percaya. Itulah tubuh kita yang diciptakan oleh Tuhan dengan baik, berfungsi semuanya dengan benar. Jadi kemana dan dimanapun kita berada, Allah di dalam rohnya senantiasa bersama dengan kita untuk menuntun dan mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk kebaikan. Tubuh tanpa roh tentu tidaklah sempurna. Dan oleh Roh Allah sendiri, maka kita perlu menghargai tubuh kita. Tanpa roh, tubuh tentulah sangat lemah, terutama di saat kita menghadapi ragam penderitaan hidup. Roh itulah yang menguatkan dan menggerakkan kita untuk senantiasa berserah kepada Tuhan dan datang memuji Tuhan. Paulus berpesan agar kita menjaga dan menghormati tubuh dengan cara tidak memberikannya kepada hawa nafsu kedagingan. Memang daging lemah, tetapi roh memang penurut. Saudara, Roh Allah tak akan pernah nampak oleh mata jasmani kita, tetapi sesungguhnya dapat dirasakan. Misalnya di saat kita merasakan kedukaan, roh menggerakkan hati kita untuk datang kepada Tuhan karena di dalam Dialah ada penghiburan. Di saat kita menghadapi kesulitan hidup, roh mengajari kita untuk datang berserah kepada Tuhan. Dan saat kita juga merasakan ada sesuatu yang mengganggu jiwa, hati, dan pikiran untuk berbuat ketidakbaikan, Roh Allah mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, berarti tanpa roh kita sangat mudah terbawa arus hawa nafsu duniawi yang tanpa disadari atau mungkin juga disadari membawa kita kepada kebinasaan. Karena itu kita perlu dikendalikan oleh roh dengan menuruti kehendaknya, bukan mengikuti kehendak daging. Mengikuti keinginan daging tidak selalu membawa kita kepada kebaikan, tetapi mengikuti keinginan roh akan selalu membawa kita untuk hal-hal yang baik. Saudara,
begitu kita dikendalikan oleh Roh Allah, bukan berarti tubuh ini menjadi berubah, tetapi sikap, perilaku, dan tindakan kitalah yang diubahkannya dengan senantiasa mencerminkan nilai-nilai baik yang dipenuhi oleh kasih Kristus. Apa yang terpancar dari diri kita adalah sebuah cerminan untuk kemuliaan Tuhan. Ada sebuah lagu demikian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.